Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semua, satu impian kita yaitu memahami agama kita. Yang terpenting juga agama itu terdiri dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Agama ini memang pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu harus kita pahami dengan menggunakan ilmu yang disebut ilmunya itu yaitu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof, dan ilmu nahwu shorof itu bisa kita pahami kalau kita mau belajar ya. Sebenarnya banyak orang mikir bahwa nahwu shorof itu sulit, nahwu shorof itu rumit gitu. Sebenarnya kalau kita hanya mempermudah gitu, kalau guru yang mempermudah, pasti itu semua tuh nggak ada yang sulit gitu. Zaman sekarang kan banyak jebolan-jebolan buku-buku yang telah dikarang yaitu untuk mempermudah kita belajar nahwu shorof. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri, sebanyak-banyaknya kalimat itu cuma terdiri dari 3 saja. Itu yang satu itu adalah fi'il, yang satu isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga itu adalah huruf. Fi'il, isim, huruf. Al-Quran yang sebegitu tebalnya itu hanya cuma terdiri dari 3 saja, isim, fi'il, dan huruf. Nanti yang kita pelajari dalam nahwu shorof itu kita hanya bolak-balik sama isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, huruf, isim, fi'il, huruf. Apa sih yang dinamakan isim itu? Nah, kadang kita itu sulit gitu. Wow, kita memahami kayak gitu sulit banget gitu. Padahal secara simpel gitu. Isim itu adalah kalimat gitu yang menunjukkan kata benda atau nama hewan, nama manusia atau nama tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, itu adalah isim gitu. Contoh sendal atau juga masjid, lapangan, pohon, Zaid, Umar. Nah, itu adalah isim semua. Dan fi'il itu adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan gitu. Yang menunjukkan pekerjaan. Namanya aja kata kerja, fi'il. Fi'il itu bahasa Arab, bahasa Indonesia aja yaitu kata kerja. Simpel saja bahwa kata kerja. Setiap yang kata kerja berkaitan dengan waktu itu namanya fi'il. Ini kita lagi bahas simpel. Kalau kita bahas satu dalil, satu kitab, malah rumit. Jadi anggaplah ini adalah pengantar nahwu shorof. Fi'il itu kata kerja. Contoh, saya melihat, saya mendengar, saya membaca gitu. Berkaitan dengan waktu. Contoh, kalau misalkan isim itu nggak sama sekali berkaitan dengan waktu. Contoh, saya bilang sendal, kapan gitu. Nyambung nggak? Nggak nyambung gitu. Karena emang itu tuh isim, nggak berkaitan dengan waktu. Sendal ya sendal, rumah ya rumah. Kalau misalkan membaca, tanyain kapan, nyambung gitu. Membacanya itu kapan? Udah, belum, atau akan gitu. Nah, itu berkaitan dengan waktu. Membacanya kapan? Nah, maka sesuatu yang berkaitan dengan waktu yang pantas ketika ditanyakan kapan itu adalah fi'il. Kemudian huruf itu adalah kata sambung yang menyambungkan antara isim dan fi'il. Contoh, saya pergi ke pasar. Saya pergi itu adalah apa? Fi'il gitu. Itu kata kerja, saya pergi. Perginya itu udah atau belum. Nah, nanti kalau dalam bahasa Arab itu ditunjukkan kepada fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, ke itu kan tambahan, maka itu adalah huruf gitu. Ila gitu. Ana adhabu ila suq. Saya pergi ke pasar. Pasar itu adalah isim. Kenapa isim? Karena itu kata benda, nama tempat gitu. Nama tempat. Nah, gimana kita cara membedakan? Jadi awal untuk kita pemula yaitu kita bisa membedakan ini adalah isim, ini adalah fi'il, dan ini adalah huruf. Awalnya harus kita bisa membedakan itu. Gimana caranya? Kita tahu artinya, atau enggak kita tahu ciri isim dan ciri fi'il. Untuk mempermudah belajar nahwu shorof yaitu perbanyak juga mufradat. Insyaallah nahwu shorof itu akan mudah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.